perkenalkan kita dari kelompok 2. Kali ini kita akan membahas materi tentang pengembangan sumber daya manusia. Pertama-tama, sebelum kami melanjutkan ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Indra Marcella, nomor absen 3. Perkenalkan, nama saya Niputu Ayureniawati, nomor absen 7. Perkenalkan, nama saya Maria Merdiana Putri Kakak, absen 12. Perkenalkan, nama saya Nimbali Nita Maharani, nomor absen 26. Baik, untuk materi yang pertama ada pentingnya pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia adalah suatu proses strategis dan berkelanjutan yang dilakukan oleh organisasi guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, baik hard skill maupun soft skill, serta kapasitas individu melalui latihan, pendidikan, dan pengembangan karir. Pentingnya perkembangan SDM yang pertama, meningkatkan produktivitas karyawan yang terampil cenderung lebih produktif dan efisien dalam tugas-tugas mereka. Kedua, inovasi. Keterampilan yang terus dikembangkan membantu dalam mendorong inovasi dan perubahan positif di organisasi. Ketiga, peningkatan kualitas layanan. SDM yang terlatih dengan baik mampu memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan atau pengguna jasa. Yang keempat, pertahankan motivasi karyawan. Program pengembangan SDM dapat meningkatkan motivasi kerja. Kelima, kesiapan perubahan. Karyawan yang terlatih dengan baik lebih siap menghadapi perubahan di pasar atau dalam organisasi mereka. Kebutuhan perkembangan sumber daya manusia. Yang pertama ada analisis kinerja. Mengidentifikasi kesenjangan antara kinerja karyawan dengan standar yang ditetapkan. Yang kedua, analisis jabatan. Menganalisis tugas dan tanggung jawab setiap jabatan untuk menentukan kompetensi yang dibutuhkan. Ketiga, analisis organisasi. Mengidentifikasi tujuan strategis, organisasi, dan kompetensi yang dibutuhkan untuk mencapainya. Yang keempat, ada survei keterampilan. Mengumpulkan data tentang keterampilan dan pengetahuan karyawan melalui kuesioner atau wawancara. Dan yang kelima, ada analisis SWOT, mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman organisasi yang terkait dengan SDM. Selanjutnya ada pentingnya pengembangan SDM. Yang pertama, mengumpulkan dan mengolah data perusahaan dan kepegawaian. Yang kedua, melakukan penyusunan job analysis atau analisa jabatan. Ketiga, perkiraan dan perencanaan persediaan pegawai. Keempat, penyusunan neraca pegawai. Selanjutnya, hasil dari pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia. Berdasarkan hasil dari penelitian menggunakan metode pelatihan dan pengembangan yang dilaksanakan dalam model on the job, yakni pelatihan yang dilaksanakan berdasarkan pengalaman langsung dalam bekerja di bidang kinerja tertentu dan dilaksanakan dalam instansi sendiri. Adapun model off the job, yakni pelatihan di luar jabatan yang dilaksanakan secara formal, contohnya melalui pendidikan studi lanjut dan penelitian. Dalam program-program pengembangan sumber daya manusia, telah ditetapkan sasaran waktu, proses, dan juga pelaksanaannya. Adapun metode pengembangan SDM terbagi beberapa bagian, yaitu metode latihan yang dikembangkan menurut Hasibuan, antara lain ialah on the job, vestibule, demonstration and example, simulation, apprehensive, classroom methods. Dan selanjutnya, terdapat 3 langkah dalam proses metode dalam mengembangkan SDM UIN/SU, antara lain menilai kapasitas SDM saat ini. Kedua, memperkirakan kebutuhan SDM yang akan datang. Ketiga, menganalisa kesenjangan antara SDM yang ada dengan SDM. Baik, di materi kita yang kedua ini akan membahas tentang faktor pendukung pengembangan sumber daya manusia, yakni kini kita dibagi menjadi 3, ada faktor internal, faktor eksternal, dan faktor individu. Faktor yang pertama yaitu faktor internal, yakni faktor internal memiliki 4 nilai, yaitu yang pertama, misi dan tujuan organisasi. Setiap organisasi memiliki misi dan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, strategi pencapaian.
Yang ketiga, kesempatan pengembangan karir setiap karyawan tentu menginginkan perkembangan karir yang bagus dan jelas. Dan nilai yang keempat, kualitas sumber daya manusia. Kualitas SDM merupakan tingkat kemampuan individu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien. Baik, faktor yang kedua itu ada faktor eksternal. Faktor eksternal memiliki 4 nilai. Nilai yang pertama, perkembangan teknologi. Pesatnya perkembangan teknologi menuntut karyawan untuk terus belajar dan mengembangkan keterampilan baru untuk mengimbangi tuntutan yang ada. Nilai yang kedua, persaingan bisnis. Persaingan merupakan suatu hal yang dapat tidak dihindari. Nilai yang ketiga, peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah menjadi faktor eksternal yang dapat mendorong dilakukannya pengembangan sumber daya manusia. Dan nilai yang keempat, kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi yang stabil dapat memberikan peluang bagi lembaga atau organisasi untuk mengalokasikan anggaran yang lebih besar di bidang pengembangan sumber daya manusia. Baik, di faktor yang ketiga yaitu faktor individu. Faktor individu terdapat 3 nilai. Nilai yang pertama, motivasi. Motivasi setiap individu untuk melakukan suatu pekerjaan menjadi salah satu faktor yang mesti diperhatikan. Nilai yang kedua yaitu kemampuan belajar. Kemampuan belajar yang baik akan memudahkan karyawan untuk menyerap materi pelatihan. Nilai yang ketiga yaitu kesiapan. Kesiapan karyawan untuk mengubah dan mengembangkan diri akan mempengaruhi keberhasilan program pengembangan. Baik, di materi kita yang ketiga ini akan membahas tentang tujuan pengembangan SDM. Apa sih isinya tujuan pengembangan SDM itu? Nah, di sini kita akan membahas ada 8 nilai, yaitu nilai yang pertama, produktivitas kerja pegawai akan meningkat kualitas dan kuantitasnya. Nilai yang kedua, produksi semakin baik, meningkatkan efisien tenaga, waktu, bahan baku, dan mengurangi ausnya mesin. Nilai yang ketiga, mengurangi kerusakan barang, produksi, dan mesin karena pegawai semakin ahli dan terampil. Nilai yang keempat, mengurangi tingkat kecelakaan pegawai. Nilai yang kelima, meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Dan nilai yang keenam, pegawai akan lebih baik karena keahlian dan keterampilannya sesuai dengan pekerjaannya. Nilai yang ketujuh yaitu kesempatan untuk meningkatkan kerja pegawai semakin besar. Dan nilai yang kedelapan yaitu pemimpin semakin cakap dan hebat dalam mengambil keputusan. Terima kasih. Baik, di materi selanjutnya ada peran organisasi dalam pengembangan SDM. Hasil penelitian menunjukkan karyawan yang memiliki keterampilan yang baik dan merasa termotivasi cenderung memberikan layanan yang lebih baik, yang pada gilirannya meningkatkan loyalitas pelanggan dan reputasi perusahaan. Efisiensi operasional juga dapat ditingkatkan melalui program pengembangan SDM yang berfokus pada peningkatan keterampilan manajemen dan proses kerja. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan produktivitas yang sangat penting dalam lingkungan bisnis yang kompetitif. Penelitian ini juga menemukan bahwa budaya organisasi memainkan peran penting dalam efektivitas strategi pengembangan SDM. Perusahaan dengan budaya yang mendukung pembelajaran dan pengembangan berkelanjutan cenderung lebih berhasil dalam meningkatkan kinerja organisasi melalui pengembangan SDM. 74% responden mengidentifikasi budaya organisasi yang mendorong inovasi dalam pembelajaran sebagai faktor kunci dalam keberhasilan program pengembangan SDM. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan SDM tidak hanya bergantung pada program. Baik, di materi selanjutnya ada metode-metode pengembangan SDM. Yang pertama yaitu penilaian diri. Langkah pertama dalam pengembangan sumber daya manusia adalah penilaian diri. Individu terlibat dalam refleksi mendalam tentang minat, nilai, kemampuan, dan potensi mereka. Pada tahap ini, mereka mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka dan menetapkan tujuan dan aspirasi karir mereka. Baik, yang kedua ada jelajahi pilihan karir atau eksplorasi karir. Setelah penilaian diri, individu mulai mengeksplorasi pilihan karir yang sesuai dengan minat dan potensi mereka. Mereka mencari berbagai bidang pekerjaan, industri, dan peran yang sesuai dengan tujuan karir mereka. Eksplorasi ini membantu mereka memahami tuntutan dan persyaratan berbagai jalur karir yang dapat mereka pilih. Baik, yang ketiga ada perencanaan karir. Setelah menjelajahi pilihan karir, individu mengembangkan rencana karir yang terstruktur. Rencana ini mencakup langkah-langkah spesifik yang harus diambil untuk mencapai tujuan karir mereka.
Mereka menentukan langkah-langkah jangka pendek dan jangka panjang dan mengidentifikasi sumber daya dan peluang yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu selanjutnya yang nomor 4 ada pengembangan keterampilan. Tahap ini melibatkan upaya individu untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang terkait dengan bidang karir yang diinginkan. Pengembangan keterampilan dapat dilakukan melalui pendidikan formal, pelatihan di tempat kerja, sertifikasi profesional, atau studi mandiri. Baik, yang kelima ada pelaksanaan rencana karir. Setelah merencanakan dan mengembangkan keterampilannya, individu mulai mempraktikkan rencana karirnya. Mereka mencari peluang kerja yang sesuai dengan tujuan karir mereka, berpartisipasi dalam proyek yang relevan, dan memanfaatkan peluang untuk berkontribusi dan berkembang di tempat kerja. Baik, yang terakhir atau nomor 6 adalah penilaian dan penyesuaian, assessment dan adjustment. Tahap terakhir adalah evaluasi dan adaptasi rencana karir. Individu secara teratur menilai kemajuan mereka terhadap tujuan karir yang ditetapkan. Jika terjadi perubahan pada tujuan atau lingkungan kerja, mereka melakukan penyesuaian dan perubahan pada rencana karirnya. Materi selanjutnya ada prosedur pengembangan SDM. Berikut adalah 7 langkah prosedur pengembangan SDM yang sistematis. Yang pertama, melakukan analisis kebutuhan SDM. Langkah awal adalah melakukan analisis kebutuhan SDM untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kemampuan karyawan saat ini dan kemampuan yang diperlukan di masa depan. Analisis ini meliputi yang pertama, evaluasi kompetisi karyawan saat ini, yang kedua, analisis kinerja terhadap target organisasi, yang ketiga, identifikasi kebutuhan bisnis sesuai visi, misi, dan strategi perusahaan. Baik, yang kedua ada perusahaan harus menetapkan tujuan spesifik dari rencana pengembangan SDM. Tujuan ini harus SMART, spesifik, measurable, achievable, relevan, dan time-bound. Contohnya, yang pertama, meningkatkan produktivitas tim sebesar 20% dalam 6 bulan. Yang kedua, memperkuat keterampilan kepemimpinan bagi manajer dalam 1 tahun. Baik, yang ketiga ada merancang program pengembangan SDM. Program pengembangan SDM dapat mencakup berbagai jenis pelatihan dan aktivitas seperti yang pertama, pelatihan formal, kursus, seminar, sertifikasi, pelatihan on the job, mentoring, coaching, dan rotasi pekerjaan. Pengembangan yang terakhir, pengembangan non-formal, proyek kolaboratif, atau dan tugas strategis. Baik, yang keempat ada menentukan anggaran dan sumber daya. Setiap rencana pengembangan SDM membutuhkan alokasi sumber daya yang memadai, meliputi yang pertama, anggaran untuk pelatih, materi pelatihan, atau perangkat teknologi. Yang kedua, alokasi waktu yang tidak mengganggu operasional bisnis. Yang ketiga, pemilihan fasilitor internal atau eksternal yang kompeten. Baik, yang kelima ada melibatkan pemangku kepentingan. Rencana pengembangan SDM yang efektif memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk yang pertama, manajemen puncak untuk persetujuan dan dukungan sumber daya. Yang kedua, manajer tim untuk memantau kebutuhan dan memberikan dukungan langsung. Yang ketiga, karyawan untuk memahami pentingnya program dan terlibat aktif. Yang nomor 6, ada melaksanakan program pengembangan SDM. Tahap implementasi adalah saat perusahaan mulai menjalankan program yang telah dirancang. Hal penting yang harus dipastikan, yang pertama, program berjalan sesuai jadwal dan rencana. Yang kedua, materi pelatihan sesuai dengan kebutuhan karyawan. Yang ketiga, peserta mendapatkan pengalaman pembelajaran yang relevan dan aplikatif. Yang ketujuh, ada melakukan evaluasi program. Evaluasi adalah langkah penting untuk menilai keberhasilan program pengembangan SDM. Evaluasi mencakup pertama, penilaian peningkatan kompetisi melalui tes atau observasi. Yang kedua, umpan balik dari peserta terkait pengalaman pelatihan. Dan yang terakhir, ada pengukuran dampak terhadap kinerja tim dan perusahaan. Baik, materi selanjutnya adalah penilaian prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya, yaitu sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikan kepada karyawan. Ada beberapa metode yang dipakai untuk menilai kinerja seseorang adalah yang pertama yaitu checklist. Checklist yaitu dengan cara yang dipakai menggunakan pernyataan yang bersifat deskriptif atau sifat-sifat yang mendeskripsikan perilaku karyawan yang berhubungan dengan karyawan. Kemudian yang kedua yaitu Behaviorally Incorporating Scale atau disingkat dengan BARS, yaitu cara yang digunakan untuk mengamati perilaku-perilaku karyawan dengan dibandingkan dengan karakter-karakter serta pengetahuan-pengetahuan atau keahlian-keahlian yang dimiliki.
Baik, yang ketiga yaitu Balance Scorecard atau BSC. Balance Scorecard terdiri dari kata balance dan scorecard. Kata skor dapat diartikan sebagai suatu penghargaan atau poin-poin yang dihasilkan. Kata balance di depan kata skor maksudnya adalah bahwa angka-angka atau skor tersebut harus mencerminkan keseimbangan antara sekian banyak elemen penting. Jadi, BSC adalah penilaian yang dilakukan berdasarkan aktivitas-aktivitas operasional sebagaimana keseimbangan antara keuangan dan non-keuangan atau skor keseimbangan. Baik, materi selanjutnya adalah pengembangan karir. Pengembangan karir atau proses karir adalah suatu proses yang sengaja diciptakan perusahaan untuk membantu karyawan agar dapat lebih meningkatkan karir secara profesional. Berikut dampak pengembangan karir. Yang pertama yaitu hasil evaluasi kinerja. Hasil evaluasi kinerja ini merupakan masukan bagi pimpinan organisasi sehingga tergambarlah profil kompetensi seseorang pegawai, baik potensi maupun kinerjanya. Kemudian yang kedua yaitu perlakuan adil bagi setiap pegawai. Peningkatan karir seseorang dalam organisasi hendaknya dilaksanakan secara adil karena dalam berkarir tersebut terdapat pola yang jelas dan bisa dijadikan pegangan dalam memberikan kesempatan kepada setiap pegawai untuk berkarir tanpa membedakan satu sama lain. Hal ini terjadi bila pengembangan karir sudah diatur sedemikian rupa atau hal dengan kriteria-kriteria yang logis, rasional, dan jauh dari tafsir subjektivitas. Yang ketiga yaitu informasi karir. Kriteria pengembangan karir hendaknya diinformasikan kepada pegawai secara luas dan transparan, sehingga mereka semua dapat mengetahui dan mengukur kemampuan dirinya apakah memenuhi kriteria tersebut atau belum. Individu juga dapat menggunakan kesempatan yang ada untuk meraih keberhasilan karir setelah mengetahui kompetensi yang dibutuhkan pada karir tanpa batas. Yang keempat yaitu motivasi mencapai karir. Informasi karir tersebut akan memotivasi pegawai untuk mencapai karir mereka masing-masing. Dalam arti kepada pegawai yang potensial dan mampu mengembangkan dirinya termotivasi untuk mempersiapkan diri mencapai karir sampai pada posisi puncak. Sedangkan bagi mereka yang cukup puas dalam posisi menengah atau rendah juga dapat memposisikan dirinya sesuai dengan potensi yang ada pada diri mereka masing-masing. Baik, kesimpulan dari materi ini adalah perencanaan karir dan pengembangan SDM sangat penting untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Individu dapat mengarahkan jalur karirnya menuju pencapaian tujuan profesional melalui perencanaan yang jelas, sedangkan organisasi dapat terus meningkatkan keterampilan dan kompetensi karyawan melalui pengembangan SDM. Bersama-sama, kedua faktor ini menumbuhkan lingkungan kerja yang produktif, mudah beradaptasi, dan inovatif. Baik, sekian materi dari kelompok 2. Terima kasih. Takutnya tapi berputar-putar. Oke, salah momen ya. Thank you guys. Sehat-sehat kalian dan jaga diri kalian. Dan ingat guys, kalian sudah melalui banyak rasa sakit. Kalian kuat, kalian bisa lalui lebih banyak rasa sakit itu. Karena sekali lagi guys, gue bilang ke kalian guys, Tuhan gak akan memberikan cobaan yang tidak disanggupi oleh hambanya guys. Semua yang kalian lalui itu guys sudah sejalan Tuhan. Dan Tuhan tahu kalian bisa melalui itu ya. Kalian kuat guys, thank you. Brando Winda, signing out.